Kali ini kami, tim penyuluh pertanian dari BPP Panarukan, hadir di Gaboktan Cahaya Tani Desa Pawan bersama beberapa pengurus kelompok tani untuk melakukan sosialisasi biosaka, pembuatan biosaka, serta pengaplikasiannya. Untuk detailnya, mari kita ikuti acara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus Gaboktan Cahaya Tani Desa Pawan, yang saya hormati para pengurus kelompok tani yang ada di Desa Pawan, yang saya hormati Bapak Ibu dari tim Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Hari ini kedatangan kami datang untuk dalam rangka, sebenarnya ini merupakan kegiatan rutin ya, di mana di Desa Pawan ini seringkali melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan di kelompok tani yang meskipun biasanya dilakukan pada malam hari ini, namun karena kita pada kesempatan ini akan membuat atau akan melakukan diseminasi teknologi pertanian yang butuh praktek, sehingga kita harus melakukannya di pagi hari ataupun di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita santai saja. Saya ingin tahu kira-kira apakah saat ini ada yang sudah tahu tentang biosaka? Ada yang pernah dengar ya? Belum Mbak ya? Jadi alhamdulillah di tengah kita saat ini para petani kebingungan untuk mendapatkan pupuk, baik itu karena rekomendasi pemerintah yang menurut para bapak ibu petani sekalian dianggap kurang, maupun masih banyak beberapa petani yang masih belum terdaftar dan terdata di e-alokasi di tahun 2023 ini, sehingga penyaluran pupuk yang seharusnya diterima oleh petani masih banyak kendala karena satu, tidak terdata di RDKK, yang kedua karena rekomendasi yang dianggap kurang. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini ada angin segar, ini ada satu terobosan inovasi teknologi sangat sederhana. Saya bilang sangat sederhana ini karena murah, tanpa biaya, mudah sekali dilakukan. Ini merupakan teknologi yang ditemukan oleh salah satu petani yang berasal dari Kabupaten Blitar ya. Kabupaten Blitar, namanya beliau adalah Bapak Muhammad Ansar. Ini perlu kita praktikkan dan kita coba dan kita apa ya istilahnya, kita laksanakan ya, kita laksanakan terus, karena saya yakin dari beberapa penyampaian beliau melalui video tutorialnya ini sangat meyakinkan. Dan ini merupakan ilmu baru bagi kita semua, terutama bagi kami, bagi saya dan teman-teman para penyuluh di Kecamatan Panarukan. Ini merupakan hal baru yang sebelumnya belum kami dengar. Juga demikian dengan pupuk kimia, meskipun dari pemerintah melalui Dinas Pertanian itu sudah banyak sekali menyampaikan bahwa saat ini juga sedang digemakan penggunaan pupuk organik, baik itu padat maupun cair. Ada juga pupuk hayati, ada juga penggunaan PGPR, mikroorganisme lokal. Bahkan di Pawan ini sudah ada beberapa petani yang sudah menggunakan fermentasi urin sapi, kan begitu Pak, Bapak Buria. Ini sudah ada kelompok. Nah, sekarang kita ini diberikan satu ilmu lagi Pak, yang jauh lebih gampang dan jauh lebih murah dan tidak ribet sama sekali. Ya, namanya biosaka. Biosaka ini bukan pupuk Pak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, berdasarkan penemunya, dan ini didukung oleh para praktisi dan para peneliti. Di antaranya ada Profesor Dr. Robert Nanurung Pak. Beliau adalah seorang guru besar dari ilmu rekayasa hayati dari ITB, dan beliau juga sekaligus sebagai tim dari Kementerian Pertanian Pak. Beliau sangat mendukung sekali dan memberikan pernyataan-pernyataan secara ilmiah
bahwa Biosaka itu bukan pupuk. Tapi anehnya Biosaka dapat menekan penggunaan pupuk 30 sampai bahkan 50%. Ini yang harus kita coba dan harus kita praktekkan, Pak. Bukan hanya dipraktekkan, tapi mari kita terapkan. Beda, Pak. Kalau praktekkan sekali selesai, besok selesai, Pak. Tapi kalau terapkan, kita praktekkan, kita lihat hasilnya, kalau bagus kita lanjutkan. Bukti itu dapat menekan perkembangan serangan hama dan penyakit atau OPT. Gitu, Pak. Biosaka juga bukan hormon, Pak. Mungkin Bapak sering mendengar hormon pertumbuhan. Ya. Zat perangsang tumbuh dan lain-lain. Biosaka juga bukan enzim. Loh, pertanyaannya jadi apa, Pak? Saya juga bingung dan ini hal baru buat saya. Ternyata Biosaka menurut pakar itu adalah elicitor. Elicitor. E-L-I-C-I-T-O-R. Elicitor. Elicitor itu apa? Elicitor itu ternyata adalah sesuatu, ya, penyampai atau sinyal, Pak. Sesuatu penyampai sinyal. Sinyal dari apa? Dari kebaikan-kebaikan yang terkandung pada tanaman untuk ditularkan kepada tanaman lain. Itu bahasa sederhananya, Pak. Bahasa sederhana. Penyampai. Kalau Bapak, Ibu sekalian sudah sekarang zamannya digitalisasi, Bapak semua sudah pegang Android, pegang HP. Bapak sembunyikan di mana saja, di kantong, di tas. Begitu ada telepon atau WA yang masuk pasti berdering. Lewat mana kabelnya, Pak? Itu adalah sinyal, Pak. Nah, ini yang hal menarik bagi kita. Ternyata kita sekarang diberikan satu pengetahuan tentang sampai sejauh itu, Pak, yang selama ini belum, termasuk saya juga belum pernah berpikir ke arah sana. Karena saya berpikirnya praktis, Pak. Tanaman kasih pupuk pasti akan bereaksi, tanamannya kan bagus. Kalau Anda kalau over bisa terbakar dan sebagainya, kan begitu ya. Dikasih pestisida, racun akan hama dan penyakit akan musnah barangkali seperti itu ya. Tapi kita sekarang dihadapkan dengan satu penemuan yang luar biasa seperti ini. Itu ya. Jadi elicitor. Terus manfaatnya tadi sudah saya jelaskan. Meskipun elicitor itu bukan sebagai pupuk dan sebagai pestisida, juga bukan sebagai hormon, bukan juga sebagai enzim, tapi dia sebagai elicitor, sehingga manfaatnya adalah yang pertama, dia dapat menekan penggunaan pupuk, yang kedua, membuat tanaman sehat, karena dapat menghindari dari serangan OPT atau hama dan penyakit. Dari mana? Oh, dia bukan racun, Pak, kok bisa? Kan begitu pertanyaannya. Ya, terus yang ketiga, bahwa Biosaka ini sangat gampang kita carinya, sangat mudah, tapi ada tekniknya, Pak. Ini, makanya teknik ini yang kami dapatkan ini saya tularkan. Jadi artinya mohon maaf, kehadiran kami tim teknis penyuluh pertanian dari Kecamatan Panurkan bukan ingin menggurui, karena ini penemunya adalah beliaunya Mas Muhammad Ansar. Jadi kehadiran kami adalah menginformasikan, mengajak bersama-sama, memotivasi kita semua bagaimana kita bisa mengeterapkan. Itu saja, Pak. Ya. Jadi saya bercerita lebih lanjut bahwa asal muasal Biosaka itu sudah tadi saya sebutkan, itu berasal dari Kota Blitar. Penemunya sudah saya sebutkan, hati-hati. Makanya kegiatan kita sekarang ada 3. Yang pertama pemaparan seperti ini, yang kedua kita mencari rumput nanti bersama-sama, yang ketiga kita melakukan peremasan, yang terakhir adalah kita aplikasi, Pak. Kenapa saya paparkan dulu? Takut ngambil rumputnya, takut ada yang asal, Pak. Takut ada yang asal. Terus kapan sih waktunya mengambil rumput dan di mana? Rumput itu kapan saja boleh. Tapi yang paling benar waktunya adalah di saat cuaca ekstrim, itu yang paling benar, Pak. Artinya di saat cuaca atau kondisi di mana tanaman yang lain itu terganggu, katakanlah panas terik, Pak, yang lain elok, tapi di situ ada yang segar satu, itu adalah rumput yang bisa digunakan untuk bahan Biosaka. Atau mungkin Bapak lihat di tembok ini kok ada tanaman ya. Kita tahu tembok loh, nggak ada yang rawat, nggak ada yang nyiram, nggak ada pupuk, bahkan pH-nya kita nggak tahu juga berapa pH di tembok gitu. Karena di situ juga ada kapurnya bahannya. Tapi kok bisa hidup? Itu juga bahan Biosaka, Bapak. Bisa diambil, gitu. Atau mungkin Bapak melihat di situ ada genangan air, Pak. Kalau genangan air, tanah cemek, tanah becer yang identik dengan pH-nya rendah atau asam, atau cemen-cemen kalau bahasa sini ya, tanah celok ya. Tapi dia tumbuh dengan bagus, mulus, Pak. Berarti dia juga
tanaman tersebut dia mempunyai enzim atau dia mempunyai zat kimia yang sebenarnya dia tahan terhadap tanah asam. Itu sifat baiknya juga bisa ditularkan. Gitu loh Pak. Jadi kita mengambil pada tempat-tempat yang kok bisa ya padahal seperti ini tanahnya atau begini. Nah, itu bisa. Atau mungkin di got atau di pinggir, silahkan nanti kita cari pematang. Nanti kita bersama-sama kami juga dari tim ini akan memandu cara pemilihan rumputnya dan nanti juga kita akan seleksi Pak. Ya, kita akan seleksi karena kenapa kita seleksi? Karena kita sekarang nggak asal membuat, ini bukan hanya cara membuat, tidak, tapi kita jamin, kita jaga supaya hasil nanti begitu spray aplikasi ke lapangan nggak menimbulkan masalah. Menggunakan boleh apa saja? Apa saja, timba. Boleh timba, boleh bak, boleh ini hanya untuk menakar saja Pak. Menakar boleh nanti seperti ini. Sekarang saya beralih ke cara pembuatannya. Bagaimana cara membuatnya? Itu cukup dengan 1 genggam saja Pak. 1 genggam rumput yang terdiri dari minimal 5 macam rumput. Lebih boleh. Kalau 2 Pak, boleh. 5. Boleh sebenarnya. Tapi kenapa? Kenapa harus minimal 5? Karena semua sifat baik di rumput itu tidak ada di satu rumput Pak. Nah, gitu. Artinya sifat baik itu bisa ada di berbagai macam rumput sehingga minimal itu 5. Gitu. Minimal. Semakin banyak semakin bagus. Gitu. Itu airnya sekitar 5 liter. Kita takar saja. Ini kebetulan ini 2 liter ya. 2 liter. Gitu. Terus caranya ya, caranya bagaimana membuat larutan Biosaka itu supaya berhasil? Yang pertama adalah kenapa Bu Ina tadi termasuk di prolog saya tadi menanyakan gimana Bapak sekalian sudah sekarang hari ini kita datang dalam keadaan sehat ataukah Bapak bahagia hari ini gitu. Karena ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita, Pak. Berkaitan erat. Gitu. Berkaitan dengan pikiran kita, hati kita. Manakala kita ngosok, jangan bikin, Pak. Umpama kita lagi nggak enak hati, jangan, Pak. Iya, jangan. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan gen. Gen tanaman. Jadi sampai, Pak. Sinyal kita tuh sampai. Sinyal kita sampai. Jadi harus diremet menggunakan tangan, nggak boleh pakai sarung tangan. Kalau pakai sarung tangan 100% salah. Kenapa? Karena kita tahu tangan kita berbeda. Tangan kita semuanya ini banyak bakterinya, Pak. Percaya nggak banyak bakterinya? Ya. Kalau Bapak, maaf, kalau ibu kita atau istri kita lagi masak, jangan coba-coba bapaknya dapat rasa ya, Pak. Pasti marah. Iya, baru, Pak. Itu salah satu contoh, Pak. Baru, Pak. Atau mohon maaf, kalau kita lagi pilek, buang ingus jangan pakai tangan, Pak. Pakailah tisu atau apapun. Karena tidak selesai pakai tangan, Pak. Gitu, Pak. Karena kita banyak bakterinya. Itu ya. Itu jadi harus menggunakan tangan dan tidak boleh diganti. Karena bakterinya kita beda-beda. Tidak boleh diganti sampai selesai. Yang pertama. Jadi satu genggam itu harus tenggelam semuanya, seluruhnya ke dalam air. Dan ini berkaitan dengan hati, nggak boleh menghancurkan. Kalau niatan kita menghancurkan nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Jadi kita hanya meremet saja. Seperti meremet santan, Pak. Bukan menghancurkan. Kalau menghancurkan yang jelas ini akan cepat selesai. Ya boleh terpelintir, nggak boleh dipelintir-pelintir. Nggak boleh nafsu, Pak. Nafsu nggak boleh. Bisa, Pak, meremas ya, Pak? Bisa gitu ya. Rumput yang dipilih benar-benar selektif ini tahunan, Pak. Nggak akan pernah berubah dan tidak mengeluarkan gas. Ini ciri-ciri yang sudah sempurna, Bapak, kalau sudah bisa nyimpen ini tahunan. Gitu ya. Jadi ini menentukan nanti juga warnanya juga. Terus sekarang kira-kira kapan bisa digunakan? Bapak petani yang terbiasa membuat mikroorganisme lokal, MOL, PGPR dan sebagainya, itu ada rentang waktu. Ada rentang waktu karena di situ terjadi proses fermentasi. Tapi ini enggak, gitu, Pak. Setelah Bapak membuat, tapi Bapak yakin saya melakukan ini sesuai dengan prosedur yang ada, Bapak boleh gunakan langsung. Bapak langsung bisa semprotkan hari itu juga. Tapi kalau Bapak nggak yakin, Bapak penasaran, ini jadi nggak ya, ini homogen nggak, boleh Bapak nunggu besok 24 jam. Tapi Bapak, wah enggak ini benar. Tapi sebaiknya menurut saya tunggu besok gitu. Gitu. Maksudnya tunggu besok biar kita tahu, kita bisa nyaksikan ini homogen nggak nih hasil saya nih.
Kalau nggak homogen itu nggak bisa Pak, harus homogen ya. Itu terus gitu. Terus tanaman apa saja yang bisa? Kebetulan menurut penjelasan penemunya Biosaka ini tidak mengenal tanaman Pak, kecuali untuk rumputnya. Nggak berpengaruh karena dia dari rumput. Jadi ini untuk tanaman budidaya, baik itu tanaman pangan, padi, jagung, kedelai dan sebagainya, kacang dan sebagainya, termasuk horti Pak, melon, tomat dan sebagainya, semuanya bisa. Tanaman perkebunan, tebu, oke, ya, tanaman tembakau, oke. Jadi itu Pak, dosisnya berapa? Dosisnya ini yang super hemat, pelit. Bapak kalau nyemprot satu tangki kira-kira menggunakan racun kimia, saya ingin tahu berapa sih dosisnya? 30 mili. 30 mili. Itu satu tangki untuk luasan berapa Pak? Air Pak, 10 sama 14 Pak. Iya, untuk luasan berapa? Satu petak lah, berapa tangki? Kadang 2 tangki Pak. Dalam Kadang 2 tangki ya. satu petak 2 tangki. 3 tangki Pak, maksimal. Kalau menggunakan Biosaka Pak, kalau untuk tanaman pangan maksimal Pak, paling banyak itu 50, 40, paling banyak 50, itu paling banyak mili. Satu tangki 14 liter atau 16 liter itu untuk seperempat hektar. Liar yang sehat itu harus dilihat dari ujung sampai bawah Pak. Jadi umpama dalam satu tanaman itu yang diambil dari atas, di atas sampai bawah ya yang diambil ya. Kalau bolong seperti ini tidak bisa Pak. Yang dilihat satu batang Ya, Pak, ya. Kalau bolong tidak bisa. Bukan satu tanaman bagus. Satu tanaman itu hanya pupusnya saja katakanlah yang bagus. Hanya ini, tapi di bawah kuning seperti ini. Ada perbedaan warna, ada kuning, ada ini nggak bisa Pak. Jadi nggak bisa ya. Jadi secara keseluruhan dari ujung sampai pangkal itu bagus. Kalau ada yang kuning karena itu sudah waktunya tua, mungkin bukan penyakit, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi baik Bapak sekalian ya, Pak petani, kita akan memulai pembuatan Biosaka ini. Yang perlu kita ketahui dulu adalah kita akan mengukur berapa angka yang kita lihat di TDS. Itu adalah alat untuk mengukur apa ya? Kepekatan ya, kepekatan larutan. Oke, di situ berapa Bu Ina? 268. 26,8. Nah, setelah Bapak selesai meremat, nanti kita akan ukur lagi berapa selisihnya. Karena ada ketentuan sebenarnya berapa minimal dari TDS yang harus dihasilkan dari rematan ini. Oke? Sudah Bapak? Sudah diketahui berapa tadi angkanya? 268. 268 nggih? Oke. Silakan Bapak lakukan perematan tetap dengan hati Bapak, dengan hati. Silakan Bapak mulai, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dimulai dengan bismillah. Semoga pembuatan ini dapat berhasil dengan sempurna. Dengan perasaan saja Pak, dengan hati yang senang tentunya, karena ini akan memberikan dampak, karena ini berkaitan dengan gen, baik dari gen yang meremat atau kita sebagai manusianya yang akan di apa istilahnya ditransformasikan kepada rumput Biosaka ini, rumput yang kita remat sehingga akan menghasilkan Biosaka yang bagus. Tadi dimulainya bersamaan, namun selesainya belum tentu sama Bapak. Selesainya belum tentu sama, ada yang cepat, kisaran mungkin ada yang 10 menit, ada 15 menit, bahkan mungkin ada yang 1 jam lebih nih. Kita nggak tahu. Nanti kita akan lihat perubahan warna pada air di baskom ini. Apakah sudah ada terjadi perubahan warna, baik itu hijau kekuningan, coklat muda ataupun coklat.
Bagi yang sudah, mohon dicek Wina. Oke. Berarti ada selisih angka dengan yang masih tadi air murni ya. Oke. Kalau sudah boleh disaring ya, boleh disaring, masukkan ke botol. Hati-hati juga jangan sampai ampasnya masuk. Tapi bagi yang masih merasa belum dan masih terasa ada bobot, silahkan dilanjut. Larutan Biosaka yang baru selesai kita buat ini, kita akan langsung aplikasikan pada tanaman jagung. Tanamannya sekitar umur sekarang 14 hari ya, 14 setelah tanam. Kita akan menggunakan dosis 40 ml per tangki sprayer ini, kapasitasnya 14 liter. Silakan tutup ini kurang lebih antara 7,5 sampai 10 ml. Langsung aja Pak, langsung ke situ. Ke sini Pak, ke timba dulu. Oke. Ya. Jadi sangat irit sekali, karena sekali lagi bahwa Biosaka ini boleh ya, karena itu 7,5 ya, 7,5 mili. Dan ini kita setel dulu, ini harus kenceng. Jadi ujung nozzle-nya ini harus kita kencengin sampai full sehingga door plate-nya ini benar-benar ngabut nanti. Dan penyemprotannya harus di atas angin, jadi kita memanfaatkan arah angin. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah dari BPP Ketahanan Pangan Kecamatan Panarukan yang sudah bekerja sama dengan pihak Dinas Pertanian Kabupaten Situbondo, yang mana berkenaan dengan Biosaka ini menurut kami sangat bermanfaat sekali, karena dengan adanya kegiatan seperti ini, sosialisasi seperti ini, nanti akan saya tularkan kepada poktan-poktan yang ada di Desa Pawan sebanyak 8 poktan. Bagaimana masyarakat petani di Pawan ini bisa mengkondisikan lahan dan tanamannya itu bisa berkembang lebih baik dengan mengurangi kebutuhan pupuk sebanyak 30%. Akhirnya pertanian yang ada di Desa Pawan ini bisa lebih baik nantinya ke depan. Itu saja dari kami. Nanti akan kami, hal seperti ini akan dilakukan di masing-masing poktan. Nanti akan kami teruskan kepada 8 poktan yang ada di Desa Pawan. Itu saja, semoga kedepannya semakin baik pertanian yang ada di Desa Pawan. Gapoktan, semangat! Demikian kegiatan kami hari ini di Gapoktan Cahaya Tani Desa Pawan dalam rangka sosialisasi Biosaka, cara pembuatan serta aplikasinya. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biosaka, Gapoktan Cahaya Tani Pawan, sukses selalu! Situbondo, jaya!